Praktikum penanaman mandiri ekologi tanaman menggunakan bahan yaitu media tanam seberat 9 kg, kemudian ada 3 buah polybag berukuran 15 x 20 cm, benih kacang tanah, air biasa, air cucian beras, air deterjen. Kemudian untuk alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada penggaris, timbangan, dan juga label. Sebelum menanam benih kacang tanah harus direndam terlebih dahulu menggunakan air selama kurang lebih 2 jam. Penanaman kacang tanah ini akan dilakukan dengan menggunakan polybag yang berisi media tanam berupa tanah sebanyak 3 kg. Pada percobaan ini, kita akan menggunakan 3 buah polybag. Untuk masing-masing polybag akan ditanami dengan 5 benih kacang tanah. Dan benih tanaman kacang tanah ini akan dikecambahkan terlebih dahulu selama kurang lebih 7 hari. Tanaman kacang tanah yang telah berkecambah kemudian dijarangkan. Kacang tanah ini dijarangkan menjadi 2 tanaman per polybag. Tanaman yang telah dijarangkan kemudian diberi perlakuan. Perlakuan yang diberikan yaitu penyiraman dengan 150 ml air biasa, penyiraman dengan 150 ml air beras, dan penyiraman dengan 150 ml air sabun. Setiap satu polybag diberikan satu perlakuan. Perlakuan ini diberikan setiap 2 hari sekali hingga usia tanaman mencapai 21 hari setelah tanam. Setiap 2 hari sekali, tanaman kacang tanah tersebut akan diberi perlakuan penyiraman limbah air cucian beras, air sabun, dan juga kontrol. Lalu dilakukan pengamatan pada tanaman tersebut terkait dengan variabel pertumbuhan berupa tinggi tanaman dan juga jumlah daunnya. Untuk variabel pertumbuhan tinggi tanaman dapat diukur menggunakan penggaris maupun dengan bantuan benang dimulai dari pangkal batang hingga ujung meristem apikalnya. Perhitungan jumlah daun dapat dilakukan dengan menghitung berdasarkan jumlah tangkai ibu daunnya. Pengamatan ini dilakukan setiap 2 hari sekali hingga tanaman kacang tanah berumur 21 hari setelah tanam. Dan tidak lupa untuk selalu mencatat hasil pengamatan yang telah dilakukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dibahas. Ini adalah tabel hasil analisis variabel-variabel yang telah dikumpulkan. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa ada pengaruh signifikan perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada tanaman kacang tanah. Kemudian ini adalah grafik pertumbuhan tinggi tanaman. Berdasarkan grafik tersebut, perlakuan air cucian beras menunjukkan tinggi tanaman yang paling tinggi. Kemudian tinggi tanaman terendah ditunjukkan oleh perlakuan air deterjen. Air cucian beras dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman karena memiliki kandungan unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Air deterjen menurunkan tinggi tanaman karena mengubah pH tanah. pH tanah yang diubah menjadi tinggi itu menghambat penyerapan unsur hara oleh tanaman. Kemudian ini adalah grafik pertumbuhan jumlah daun. Jumlah daun terbanyak ditunjukkan oleh
perlakuan air cucian beras. Jumlah daun yang paling sedikit ditunjukkan oleh perlakuan air deterjen. Air cucian beras dapat meningkatkan jumlah daun karena memiliki sebuah unsur atau nutrisi yang penting bagi pertumbuhan organ vegetatif tanaman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.